Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Juli 2024. Kita akan langsung lihat dari beberapa rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Hari ini cukup padat, ada banyak sekali data yang bakalan rilis, teman-teman. Salah satu data yang penting adalah data Eurozone Composite PMI and Services. Kemudian juga ada data soal Composite PMI dari Inggris. Lalu akan ada data terkait dengan Manufacturing PMI, Composite PMI, and Services PMI dari Amerika Serikat. Data-data ini akan menunjukkan seperti apa kondisi dari perekonomian ya, terutama di bidang manufacture dan juga services dari berbagai belahan negara seperti Uni Eropa, Inggris dan juga Amerika Serikat. Data ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari dolar, pound sterling ataupun euro. Lalu akan ada rilis data new home sales dari Amerika Serikat dan crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Oke, itu data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Data yang bakalan sangat penting itu baru akan rilis besok, teman-teman. Jadi waspada ya, besok ada initial jobless claim. Kemudian dari data kemarin, kita dapat data terkait dengan penjualan rumah lama dari Amerika Serikat yang sepertinya mengalami tren penurunan. Ini sih harusnya negatif buat dolar. Sekilas kita lihat update pergerakan dolar kemarin justru malah sedikit menguat 0,18% dan aset-aset yang lain justru terkoreksi seperti XAU, kemudian S&P 500, lalu Bitcoin dan kawan-kawan juga mengalami tekanan jual. Ada apa nih? Kenapa Bitcoin bisa mengalami penurunan yang lumayan ya, terutama di altcoin sih. Ini sektornya banyak banget yang mengalami crash di perdagangan kemarin. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari beritanya, aku mau forward lagi event dari CoinX, mumpung masih belum berakhir ya. Jadi ada event mulung bareng CoinX. Hadiahnya ada hadiah individual yaitu prize pool, teman-teman, dengan beberapa kategori dan juga ada hadiah buat tim. Nah, buat teman-teman yang ngikutin event ini, teman-teman akan berpeluang mendapatkan hadiah prize pool 1 dan prize pool 2. Kalau teman-teman misalkan ikut di kompetisi ini dan melakukan trading baik di market spot atau di market futures, teman-teman berpeluang mendapatkan $10. Dan kalau teman-teman tradingnya $10.000, teman-teman akan berpeluang juga mendapatkan prize pool yang kedua. Dengan hadiah total poolnya per tim itu adalah di 2.000 USDT. Kemudian juga masih ada hadiah lainnya, yaitu teman-teman bisa mendapatkan tiket ke Coinvest ke Bali ya. Ada tiket dan juga subsidi untuk transportasi kalian, teman-teman. Jadi ini untuk pemenang juara 1 atau tim nomor 1 lah bisa dibilang gitu, dapat 3 trip Coinvest ke Bali. Dan juara-juara yang kedua dan ketiga itu masing-masing dapat 2 trip tiket ya. Terus kalau yang juara keempat dan kelima dapatnya cuma 1 aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik buat ikutin campaign ini bisa langsung ikutan. Caranya gampang. Isi form yang ada di deskripsi video ini. Masukkan email kalian, masukkan username kalian, kemudian pilih tim. Di pilihan tim ini teman-teman bisa pilih seputar investasi ya. Kemudian teman-teman centang dan langsung kirim. Bagi teman-teman yang merasa kebingungan, aku sudah bikin tutorialnya juga. Jadi teman-teman bisa akses langsung di YouTube kalau teman-teman bingung untuk mengikuti kompetisi tersebut. Oke, kita akan lihat ada berita apa saja yang menyebabkan market kemarin mengalami crash. Yang pertama, US governance. Kemarin ada memindahkan dana Bitcoin mereka, Bitcoin hasil sitaan. Dan kalau kita lihat dari data ini, kemarin itu dibuang sampai 0, teman-teman. Kalau kita perhatikan, US governance ini mendapatkan dana masuk waktu itu di kisaran 58.000 Bitcoin. Dan nilainya waktu itu adalah 2,89 juta US dollar. Akhirnya di perdagangan kemarin itu ada arus keluar ya sebanyak 58.742 Bitcoin. Ya, dan sudah cuan nih, naik valuasinya menjadi 3,96 juta US dollar.
Jadi kemarin dari jumlah wallet yang cukup banyak tersebut langsung drop di bawah 0, teman-teman. Atau di bawah ke nilai 0. Belum selesai sampai di sana, ada tekanan jual dari US governance, kemudian juga ada masalah distribusi Mt. Gox. Ini aku ambil dari Reddit, ya, di komunitas Reddit ada yang sudah nge-tweet Kraken BTC arrive, yang menunjukkan bahwa Bitcoin sudah masuk ke exchange Kraken karena likuidasi yang sudah dilakukan oleh Mt. Gox. Dan ini tentu saja bikin tekanan jual lagi terhadap pasar Bitcoin. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 isu tersebut, belum lagi ada BlockFi dan juga apa sih kemarin yang pengen melakukan likuidasi itu. Jadi ya sentimen-sentimen tersebut masih memberikan tekanan jual terhadap market kripto, khususnya dari Bitcoin. Padahal kemarin itu ada Ethereum ETF yang sudah mulai bisa di-tradingkan teman-teman. Jadi Ethereum ETF ini benar-benar silence, diam-diam aja, nggak ada kayak publikasi dari media dan lain sebagainya. Jadi ya biasa-biasa aja teman-teman. Dan kalau kita lihat sih, ini merupakan sebuah indikasi baik karena Ethereum ETF ini kan sudah lama ya teman-teman dibicarakan dan pengen mendapatkan persetujuan, dan akhirnya baru kemarin di tanggal 23 Juli 2024 mulai bisa diperdagangkan. Lalu gimana kondisi perdagangannya? Kalau kita lihat dari berita dari Watcher Guru, dia mengatakan bahwa volume trading dari ETF spot Ethereum itu mencapai 1 miliar US dollar. Wow, ini merupakan sebuah indikasi bagus. Ternyata minat dari pasar sendiri terhadap Ethereum ETF ini lumayan tinggi juga, teman-teman. Ya, itu sih beberapa berita, dan tentu saja Ethereum saat ini menjadi cryptocurrency terpopuler ya. Terpopuler nomor 2 kalau kita lihat di bawah dari Bitcoin. Aku coba untuk cari data di Soso Value, ternyata sudah ada menu US ETH Spot ETF sudah tersedia. Cuman untuk data transaksinya belum kelihatan sih berapa jumlah transaksi inflow or outflow di perdagangan kemarin. Namun kalau kita lihat dari Bitcoinnya sendiri, kemarin ada inflow yang lumayan besar datang dari BlackRock dan juga Fidelity. Sisanya semua ada yang minus ya. Grayscale kemarin nggak ada, harus keluar. Bitwise dan VanEck justru minus teman-teman. Tapi ini masih sinyal bagus, indikasi bagus dari beberapa hedge fund yang sudah melakukan akumulasi Bitcoin mereka. Lalu ada berita datangnya dari Toyota. Toyota dikabarkan akan siap mengintegrasikan teknologi blockchain ke mobil mereka. Ya, jadi ini tentu saja mengarah kepada penggunaan mobil listrik. Ya, yang tentu saja mobil listrik ini sekarang sudah banyak banget ya di berbagai negara produsen mobil listrik, dan Toyota sendiri nggak mau ketinggalan. Mereka juga pengen untuk bersaing dan tentu saja memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga fasilitas-fasilitas. Kalau kita perhatikan dari sini, ini adalah sebuah revolusi dari yang sebelumnya mobil cuma mobil aja, car atau mobile 1.0, mobility ya, mobility 2.0 itu sudah masuk ke dalam kecerdasan tambahan, tapi ini masih menggunakan driver. Dan mobility 3.0 kedepannya ini bakalan menggunakan listrik ya, kemudian green energy, terus juga ada apa nih logo terkait dengan mobil yang bisa driving otomatis dengan AI tanpa driver, teman-teman. Kemudian juga mobil tersebut akan terkoneksi dengan blockchain. Ya, ini yang sedang digarap oleh Toyota sendiri. By the way, dia ngajak Ethereum, teman-teman, jaringan dari Ethereum untuk memfasilitasi layanan tersebut. Dan pilihannya adalah jaringan di ERC 4337 di Ethereum yang sekarang sedang dieksplorasi oleh Toyota, guys. Jadi ini merupakan sebuah implikasi nyata atau sebuah pembuktian bahwa dunia blockchain itu bisa banget dipakai di kehidupan nyata gitu, dan ini bakalan menjadi salah satu teknologi yang akan kita lihat ke depannya. Jadi sekarang udah mulai ada indikasi-indikasi positif. Kemudian kita lihat dari beberapa berita di kripto yang lain ya, ada WLD atau Worldcoin dikabarkan bakalan ada massive unlock
7%. Kemarin harganya sudah slip sekitar 7% atau drop sekitar 7% karena akan ada massive unlock token yang akan dilakukan oleh WLD sendiri atau WorldCoin. Ini menyebabkan adanya perpindahan beberapa dana investor. Aku perhatikan kemarin dia di Etherscan, teman-teman bisa lihat di sini ada dana out sekitar 250 juta WLD atau total bernilai sekitar 547 juta ya US dollar yang kemarin ada keluar. Ini out teman-teman, perpindahan ke beberapa wallet. Dan ini bikin harga WLD kemarin drop lumayan signifikan juga terkait dengan isu unlock token. Kemudian ada the state of Duma, purpose to ban hamster combat. Wah, ini siapa nih yang masih main hamster? Jadi dikabarkan salah satu negara bagian di Rusia, yaitu di state Duma ya, itu melarang yang namanya hamster combat atau permainan ini karena dianggap ini merupakan sebuah manipulasi dan juga ini bisa mengganggu keamanan nasional khususnya di wilayah Rusia. Ini cukup unik teman-teman. Telegram itu asalnya dari Rusia. Rusia itu artinya Telegram bekerja sama dengan banyak sekali developer untuk pengembangan terkait dengan game-game ataupun juga wallet ya yang ada di jaringan Telegram. Nah, salah satunya adalah Hamster Combat dan justru Hamster Combat di-ban di sana, teman-teman. Wow, gimana nih? Apa menurut kalian? Apakah Hamster Combat ini masih bakalan bisa memberikan airdrop mereka atau tidak? Karena lama banget ya nunggu. Teman-teman, jadi ya semoga aja sih bisa terrealisasikan ke depannya, apalagi penggunanya udah paling banyak sekarang. Lalu ada berita Binance Lab berinvestasi di Pluto Studio. Ini merupakan sebuah produk atau project GameFi, teman-teman, yang tentu saja sudah terintegrasi dengan jaringan Telegram dan juga Ton blockchain. Jadi ini merupakan sebuah permainan gitu ya. Permainan gitu yang disupport oleh Binance, teman-teman, dan pengembangnya sudah besar. Kalau kita lihat dari sini sih mereka sudah mensupport ya Ketizen. Jadi Ketizen ini kan salah satu permainan yang ada di aplikasi Telegram. Teman-teman bisa mainin, bisa dapetin bisa dapetin airdropnya. Dan ternyata mereka itu dibikin oleh Pluto Studio atau disupport oleh Pluto Studio yang saat ini sudah disupport oleh Binance Lab. Semoga kedepannya ketika tokennya listing itu sudah bisa masuk juga ke exchange Binance. Wah, ini teman-teman, kemarin kita baru aja bahas DYDX ya, 12 jam yang lalu kita baru bahas. Ternyata ada berita terbaru, guys. Awalnya nggak ada terlalu berita yang gimana-gimana. DYDX salah satu exchange di perangkat lunak derivatif yang saat ini potensial. Ada pembeli potensial dari Wintermute yang katanya itu akan siap untuk melakukan perdagangan di DYDX. Ini berita bagus. Cuman ini jam 12 AM tadi ya, tanggal 24. DYDX nge-tweet, teman-teman, kami baru menghadapi bahwa situs web DYDX Volume 3 telah disusupi. Harap jangan mengunjungi situs web dan mengklik tautan apapun. Jadi ini kena hack ya, dan tentu saja ini merupakan sebuah narasi negatif buat DYDX. Harganya drop kemarin sampai 7%-an. Padahal kita baru bahas loh. Dan ya harusnya sih ini berita tentu saja bisa meningkatkan sinyal negatif untuk DYDX yang sudah harganya lumayan drop kemarin. Oke, itu sih dari beberapa berita. Ini kucing belum dikasih makan. Teman-teman, aku sekilas saja untuk pergerakan harga kemarin ya. Bitcoin mengalami koreksi ke poin 65.800. Dia menembus level support kisaran 66.000 di perdagangan kemarin. Kita sudah bahas terkait dengan potensial Bitcoin sebenarnya masih bisa recover naik sampai 71.000 dengan syarat dia harus bisa mempertahankan area 66.000-nya. Kalau kita lihat dari volume smart money lumayan oke. Kemudian dari volume perdagangan pun juga lumayan oke dan MACD-nya masih cenderung hijau.
Sebenarnya sih ini indikasi memang masih positif buat Bitcoin. Namun aku sedikit wanti-wanti ya, di time frame weekly pergerakan Bitcoin ini masih dalam histobar merah. Jadi sebenarnya masih ada potensial tekanan seller. Apalagi kemarin ini dari apa namanya? Dari MACD-nya ini ada ngeflip ya. MACD line-nya ada sedikit pergerakan padahal harusnya kemarin itu golden cross. Cuman ini kayak ngebelok gitu sinyalnya teman-teman. Jadi ini bikin tekanan jual terhadap pasar ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari pergerakan saat ini Bitcoin akan berpeluang untuk mencari area next support baru. Peluangnya ada di 63.200 sebagai next support Bitcoin, andai kata tekanan jual kali ini bisa tetap berlanjut. Dilihat dari 4 jam, time frame 4 jam juga kelihatan adanya divergence yang tercipta pada MACD. Ini kita bisa consider sebagai divergence dan ya ini bisa dibilang merupakan sebuah proses yang kita harus lewati dan Bitcoin ada potensial untuk koreksi terlebih dahulu guys. Itu dari BTC Dominance kemarin turun 1,78%. Beberapa altcoin ada yang sedikit lawan arus kayak Kaspa. Lalu ada Litecoin agak sedikit strong. Matic masih dalam tekanan jual. Celestia drop lumayan parah loh 11%. Kemudian Algorand juga turun 4%, 45%. IVO juga drop sekitar 7,2%, Ondo Finance drop 5%, Manta 4%, dan sisanya ya cuma Kaspa yang berhasil melawan arus. Sisanya semua ngikut ke Bitcoin. Oke, karena tekanan jual ada di beberapa ada institusi besar seperti Amerika Serikat, kemudian dari Mongox, terus juga ada BlockFi. Waduh, ini bikin pressure ya buat market. Ya gitu aja buat saat ini teman-teman. Jadi sepertinya belum bisa langsung sat ke 71, melainkan harus koreksi dulu ke kisaran area 63.000 sebagai next support. Tentu saja kita butuh untuk melihat closing time frame daily hari ini. Let's say kalau Bitcoin bisa balik ke level 66.000, maka masih akan ada potensi buat kita untuk running ngetes 71.000. Tapi andai kata closing daily hari ini justru malah di bawah 66.000, maka lebih besar potensi untuk lanjut koreksi ke 63 ribuan something. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya mau kasih makan kucing dulu teman-teman. Jadi jangan lupa yang punya peliharaan dikasih makan ya teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu teman-teman. Kita ongoing untuk masuk ke fase bull run. Jadi paling beberapa bulan lagi market akan bisa recover. Ya semoga saja. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.